Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya mengenai konsep pemakaman modern, Ustadz. Hmm, Nah, ini silakan. ada yang namanya pemakaman San Diego Hill dan Al Hajar Memorial Garden. Oke, iya, pernah Ya, dengar juga sih. ya baik. Hmm. Nah ini menurut Ustadz, apakah bisnis pemakaman seperti ini ya, kedua tempat tersebut ini sudah seperti prinsip-prinsip makosid syariah atau tujuan syariah ya, bahkan ekonomi syariah itu sendiri kalau diterapkan dalam bisnis pemakaman Ustaz? Iya, oke, terima kasih ya. Jadi ketika kita membahas tentang tadi pemakaman ya, pemakaman saat ini berarti menjadi bisnis ya. Jadi kita bicara tentang yang ideal dulu nih. Ya. Jadi kalau yang idealnya itu kan memang yang namanya pemakaman itu kan kebutuhan kaum muslimin gitu ya, sehingga kebutuhan kaum muslimin itu memang mestinya gitu ya, itu dipenuhi oleh negara, dalam hal ini adalah ya daulah tentu saja gitu ya, negara ya. Nah, tetapi dalam konteks Indonesia memang ya tidak semuanya, ya saya katakan tidak semuanya, karena memang ada juga ya fasilitas yang sifatnya itu memang untuk pemakaman umum. Makanya nanti kalau di beberapa pemerintahan itu ada dinas taman dan juga pemakaman. Di situ kan ada juga. Artinya bahwa pada dasarnya itu adalah kebutuhan masyarakat yang memang harus disediakan oleh pemerintah atau penguasa dalam hal ini ya. Tetapi kemudian ya bahwa permintaan ya demand terhadap pemakaman, kemudian juga ada beberapa ya orang yang menginginkan ketika ziarah ya, ketika dia mungkin mendatangi kuburan itu ingin juga lebih nyaman, sehingga kemudian muncullah ide gagasan ya. Kalau pada masa lalu itu biasanya orang-orang kaya itu memiliki tempat pemakaman sendiri ya, seperti kalau di Indonesia kan ada Pak, misalnya rahimahullah ya, almarhum Pak Soeharto misalnya, itu kan punya tempat pemakaman sendiri. Beberapa pejabat juga sama, beberapa pengusaha juga sama, sehingga kemudian melihat demand ini ya, beberapa kita sebut saja pengusaha itu kemudian membuat sebuah kawasan yang dijadikan sebagai tempat pemakaman ya, sebagai sebuah ajang ataupun juga sebagai sebuah bisnis atau objek bisnis. Nah, berarti dalam hal ini ketika pemakaman itu menjadi sebuah objek bisnis, tentu saja gitu ya, ya pada dasarnya selama akadnya terpenuhi secara syar'i itu boleh ya disahkan. Kenapa? Karena di sana ada pertama adalah bicara tentang bisa jual belinya, tentu saja ya, jual beli tanahnya di sana, kemudian nanti ada jual beli istilahnya itu jasa pemeliharaannya gitu ya. Dan juga mungkin bagian-bagian yang lainnya dari jasa pemakaman ini. Nah, berarti jawaban pertama untuk tadi pertanyaan pertama itu adalah bahwa ya kalau menurut saya bisnis ya, bisa menjadi sebuah bisnis ya, ataupun bisnis jasa pemakaman itu ya diperbolehkan di dalam Islam ya. Tentu saja nanti berlaku ya rukun dan syaratnya, kemudian aturan-aturan syariat terkait dengan bisnis itu sendiri ya. Misalnya sudah jelas tuh di hadis Nabi SAW ya, bahwasanya nanti tidak diperbolehkan untuk misalnya disatukan antara kuburan ataupun makam orang muslim dengan non muslim, itu harus dipisahkan gitu ya. Kemudian kedua juga nanti di pemakaman itu tentu saja memang istilahnya itu dimungkinkan ya untuk orang itu bisa berziarah ke sana ya. Jadi jangan sampai nanti kan kita ada larangan untuk duduk di atas kuburan gitu ya. Duduk di atas kuburan kan nggak boleh, apalagi menginjaknya, sehingga lokasinya itu mestinya memang ada bisa untuk orang lewat gitu ya, untuk orang yang istilahnya itu mungkin mau duduk ya, berdoa dan lain sebagainya. Jadi hukum awalnya ya boleh, karena selama terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Itu yang pertama. Lanjut. Baik, terima kasih Ustadz. Hmm. Tadi sempat menyinggung masalah akad ya, akad jual beli tuh. Betul. Nah, kalau dalam pandangan ekonomi syariah itu ya, ini kan ada konsep kepemilikan lahan pemakaman. Ini
jelaskan apakah memang boleh gitu ya pemakaman itu dengan konsep hak pakai atau hak milik dalam jangka panjang itu sesuai dengan syariah itu Ustaz. Iya. Menjual lahan makam ya, tapi dengan hak pakai atau hak milik tapi dalam jangka panjang itu Betul. sesuai dengan syariah. Oke, menarik juga ya, agak sedikit problematis juga nih ketika tadi karena memang ya tadi kan jadi kita mengalami beberapa perubahan terutama dari sisi fikihnya nih. Tadi kan saya katakan bahwa makam itu mestinya adalah fasilitas umum yang yang dipenuhi ya atau yang diadakan oleh pemerintah gitu ya. Nah, kemudian ketika makam itu ternyata nanti terbatas tempatnya misalnya gitu ya, maka bisa diperluas. Beberapa istihad terbaru itu ya beberapa juga ada yang makam itu akhirnya ditumpuk satu makam itu dalam satu atau dua ya jasad itu dalam satu makam gitu ya. Bahkan ada beberapa di wilayah Timur Tengah itu yang mereka itu ketika memang sudah tidak ada bekasnya lagi itu boleh digantikan dengan jasad ataupun mayat yang baru. Nah, pertanyaannya apakah dia boleh istilahnya dimiliki? Ya tentu saja ya, sebagai sebuah objek. Ini kan kita masuk juga ke dalam jual beli lahannya, dalam hal ini adalah jual beli tanahnya. Ya agak sedikit problematis juga kalau kita bicara di awal bahwasanya harusnya tanah itu ya milik pemerintah gitu ya, masyarakat membayar misalnya kharaj misalnya gitu ya. Nah, tapi kemudian dalam konteks kontemporer saat ini ya sudah maklum ya kalau ada muhakamah bahwasanya tanah itu bisa dijual belikan. Nah, ketika tanah itu bisa dijual belikan berarti otomatis tanah itu bisa ya walaupun itu difungsikan sebagai makam kemudian dijual belikan dan menjadi milik pribadi atau milik perseorangan. Ya berarti ya boleh. Kenapa? Karena objeknya itu jelas, tanah gitu ya. Kemudian harganya itu juga jelas, pemiliknya juga jelas, rukun dan syaratnya itu pun sudah terpenuhi. Jadi jelas bolehnya. Baik, terima kasih Ustaz. Nah, kalau untuk ini tadi kalau misalkan diperbolehkan jual beli, tentunya ada harganya gitu kan. Ya, betul. Nah, harganya dan etikanya ketika dalam jual beli tersebut, ini penentuan harganya itu kalau kita lihat di Sandiaga Rahimah itu relatif tinggi Ustaz. Ya, betul. Kemudian betul. juga di Memorial Al-Azhar Memorial Garden itu harganya itu premium ya, untuk eksklusif. Nah, apakah ini bisa dianggap adil Ustaz untuk harganya dan etikanya Ustaz? Ya, betul. Baik. Ini berarti sebenarnya kalau dalam muamalah atau dalam ekonomi dan bisnis syariah kita bicara tentang teori harga. Jadi sebenarnya etis tidak sih ketika seseorang, saya kasih contoh simpel ya, misalnya kita membeli jeruk ya, misalnya harganya itu adalah 10.000, kemudian boleh nggak kita jual jeruk itu harganya 20.000, 2 kali lipat, boleh tidak? Jawabannya tentu saja boleh ya. Kenapa? Karena kita tidak tahu biaya operasionalnya ya. Nah, kalau beda lagi nanti ada beberapa larangan di dalam Islam itu untuk kita menjual dengan harga baik itu di atas pasar ataupun di bawah pasar ya. Kalau di bawah pasar itu kan berarti lebih murah, kalau di atas pasar berarti lebih mahal. Dua-duanya itu sebenarnya zalim, tidak boleh ya. Tidak boleh, tapi itu kalau saya lihat ini secara general dan itu memang di pasar dalam artian itu bukan hanya pasar yang sifatnya real tetapi juga pasar abstrak. Misalnya begini, bahwa harga misalnya tadi pemakaman itu pada umumnya itu sekian, tetapi kok dia harga menjadi lebih tinggi. Nah, secara umum tidak boleh, tapi kemudian ya penentuan harga kembali banyak sekali pendapat. Misalnya pendapat Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya keuntungan itu ya disesuaikan dengan biaya operasional. Saya menjual jeruk tadi yang harga 10.000 mungkin hanya 12.500, tapi ketika mungkin saya bawa jeruk itu ke Papua bisa jadi saya jual itu 30.000 per kilo karena memang operasionalnya itu tinggi. Nah, berarti ini kembali kepada tadi dua lokasi yang berbeda dari sisi pertama fasilitasnya, kemudian dari sisi mungkin jasanya ya, dan juga dari sisi memang istilahnya itu pemeliharaannya. Jadi pada dasarnya itu boleh
ya selama nanti memang pihak dari penjual itu tidak melakukan, ya kita sebut saja kezoliman terhadap pembelinya, artinya membeli harga itu memang lebih dari harga normalnya. Misalnya begini, di satu lokasi ya, misalnya kalau di Karawang sana itu kan memang harga tanah itu tinggi gitu ya. Nah kemudian ya dijualnya dia tentu saja tinggi ya, kemudian mungkin di wilayah lebih jauh lagi misalnya di Purwakarta lebih murah, maka otomatis lebih murah ya. Kalau di Indonesia kan merujuk kepada NJOP misalnya gitu. Jadi ya memang berbeda-beda, hanya saja memang kalau sebagai seorang muslim etika dalam menjual itu kan Allah Subhanahu wa taala menyukai, innallaha yuhibbu idza ba'a bi samhah. Ya, jadi Allah Subhanahu itu menyukai kalau menjual itu samhah, lemah lembut, ketika membeli juga dengan lemah lembut, artinya dia betul-betul tidak mengambil keuntungan. Nah, ini kan sayangnya kalau yang bisnisnya itu orang non muslim ya memang keluar dari etika Islam, walaupun mestinya juga memang melihat dari biaya operasionalnya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa keuntungan, ini pendapat saya pribadi ya, saya lebih cenderung kepada biaya operasional yang dikeluarkan plus keuntungan yang memang sudah ditentukan ya. Tentu saja ini mestinya tidak keluar dari istilahnya itu antarodin tadi itu ya. Nah, di surat An-Nisa ayat ke-29, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antarodin minkum. Itu ya. Baik. Nah, Jadi Masya Allah, harga, Ustaz. Nah, ini tadi bicara juga mengenai keuntungan ya, Ustaz ya. ya betul. Nah, eh, ada juga yang namanya layanan tambahan, Ustaz. Ya, Nah, bagaimana pendapat Ustaz tentang layanan tambahan ya, seperti pemeliharaan makam, dokumentasi video, juga ada lunch untuk mereka kumpul atau duduk seperti itu, yang juga ditawarkan ke dua pemakaman ini. Nah, di samping menjual itunya tadi, menjual Iya, tempatnya tadi. kuburannya ya. Apakah ini sesuai dengan prinsip syariah? Nah, ini kan keuntungan bisnisnya itu yang dengan seperti itu, apakah ini ada aturannya, Ustaz? Ya, kalau bisnis pasti ada aturannya gitu ya, dari dalam keuntungan dan sebagainya. Tapi kalau saya melihat ini adalah ya tadi perubahan di masyarakat ya, di mana ternyata makam itu bisa dibisniskan. Sebenarnya bukan hanya makam sih, mulai dari mengurus jenazah gitu ya, bahkan mohon maaf ada beberapa masyarakat tradisional itu sebenarnya bukan bisnis ya, mungkin ini kurang tepat ya, tapi ya memang ada fee yang memang itu maklum, artinya itu dipahami. Misalnya seseorang yang mengaji, kemudian juga tahlilan, kemudian juga orang yang mungkin menggali kuburannya. Kalau dulu kan ya menggali kuburan itu kan ya lillahi ta'ala gitu kan ya, tapi kemudian ketika dia ngasih ujroh, ngasih bayaran, bukan bayaran ya, dikasih uang ya silakan saja, sah-sah saja gitu ya. Kemudian ketika orang itu mungkin kalau menggotong mayat mungkin tidak ya, tadi menggali kuburannya, kemudian kain kafannya itu sendiri kan ya dibeli gitu ya, kemudian kayunya dan lain sebagainya itu memang termasuk juga ambulannya, walaupun ambulan sebanyak yang gratis sekarang ini. Nah, kembali ke tadi, jadi pemakaman itu dia menjadi bisnis, dan bisnis itu dia perlu adanya mungkin bisa dikatakan service excellent ya, layanan yang baik, sehingga mereka inginnya itu ketika berziarah ya, kalau kita misalnya kan gini, ini kan tadi karena bisnis kemudian dia cari pasar yang memang spesifik. Pasarnya tentu saja adalah menengah ke atas. Nah, golongan menengah ke atas ya, ketika mereka ingin berziarah misalnya, kadang itu kalau kita berziarah ke makam umum itu kan kadang sampai lupa tempatnya di mana gitu ya. Kemudian juga ketika tadi ingin duduk atau ingin berdoa ya, mendoakan mayatnya, kemudian mungkin ada beberapa yang kebiasaan yang masih baca yasin dan sebagainya, itu kesulitan, bahkan malah saking mepetnya kuburan itu kadang malah terinjak-injak kuburan yang lainnya. Nah, ini tentu saja sangat tidak islami kalau menurut saya gitu, sehingga kemudian kalau ada pemakaman yang
di sana itu ada fasilitas untuk lunch gitu ya, ada aulanya lah bahasa Indonesia, ada aulanya, mungkin untuk apa ya, mungkin kumpul-kumpul gitu ya, atau mungkin juga kalau ada di beberapa perim itu kan bahkan ada gazebo-nya untuk duduk dan sebagainya. Ini justru kalau menurut saya itu menghindari agar jangan sampai istilahnya itu dia itu melewati duduk atau menginjak dari makamnya itu. Nah, tentu saja ini juga harus hati-hati, kadang seolah-olah itu menjadi kayak semacam tempat ini ya, tempat apa sih kayak semacam tempat untuk perayaan gitu ya, atau mungkin ya kumpul-kumpul yang mungkin tidak sesuai dengan syariat Islam. Ini juga perlu kehati-hatian. Yang pasti bahwa ketika orang berziarah ke sana mereka juga nyaman, mendoakan dan sebagainya gitu. Jadi jangan sampai ketika orang ziarah malah nggak nyaman jadinya gitu ya. Nah, ini kalau menurut saya sih itu bagian dari bisnis dan memberikan layanan yang baik kepada customernya gitu ya. Tidak ada masalah kalau menurut saya itu, bahkan justru malah membuat kita itu ketika ziarah itu menjadi nyaman gitu saja. Saya pernah ke sana itu ya, beberapa itu karena pohonnya belum ada itu panas sekali, itu tidak nyaman sekali gitu ya, tidak nyaman sekali. Jadi mungkin ada sedikit perubahan memang, jadi kuburan ya, makam itu yang dulu kesannya itu seram gitu ya, itu perlahan-lahan tuh berubah menjadi sesuatu yang mungkin agak ya lebih nyaman gitu ya. Walaupun sekarang perubahan juga sebenarnya bukan hanya di makam seperti itu, di makam-makam tempat lain juga kadang anak-anak itu sudah, karena budayanya udah berubah, mereka udah nggak takut lagi dengan kuburan ya. Nah, di tempat belakang rumah saya itu kuburan tiap hari buat nongkrong anak-anak juga itu jadinya itu. Nah, saya sampaikan jangan sampai duduk di atasnya, menginjaknya dan lain sebagainya. Nah, itu ya. Jadi kalau menurut saya sih nggak ada masalah gitu ya, justru malah menjadi bagian dari layanan gitu ya. Hanya memang tadi karena harganya yang tinggi, memang pasarnya itu adalah untuk orang menengah ke atas gitu ya. Nah, berarti nanti bisa saja ada usulan seperti perumahan misalnya, aturan dalam perumahan itu kan ketika dia membangun rumah mewah, super mewah, jumlahnya berapa, kemudian ada yang mewah, ada yang biasa, sampai ada yang RSS. Nah, berarti nanti harus ada kebijakan seperti itu. Artinya tidak juga kemudian tidak memberikan kesempatan kepada orang yang miskin. Misalnya ada juga di Firdaus Memorial Park misalnya di Bandung Barat itu dia memang ada lokasi khusus untuk yang memang dia tidak berbayar, dan juga untuk fakir miskin untuk dikuburkan di situ. Nah, gitu ya. Jadi tidak melululah semuanya mewah gitu ya. Walaupun pada dasarnya ya boleh, tapi tetap harus ada untuk yang orang yang memang kurang mampu seperti itu. Ya, alhamdulillah. Nah, terima kasih Pak Dokter. Tadi sudah disampaikan tentang keuntungan ya, apa fasilitas yang terjadi yang ada di dalam kedua pemakaman tersebut. Nah, baik, untuk ini Ustaz, dampak sosial dan ekonominya ya. Bagaimana dampak sosial ya, ini pemakaman syariah ini kan tadi ya relatif mahal gitu kan dan sebagainya. Apakah ini berdampak negatif ya, atau positif terhadap nilai-nilai sosial, dan mungkin ada inovasi gitu ya. Tadi disebutkan tentang bagaimana fakir, yang miskin, orang tidak mampu itu bisa mengakses pemakaman yang bagus, yang enak ya, tidak seperti angker tadi gitu kan. Betul. Konsepnya syariah gitu kan, ada fasilitas dan sebagainya, tetapi ini bisa diakses oleh menengah ke bawah gitu Pak. Ini apakah ada inovasi-inovasi gitu, saran atau rekomendasi seperti itu? Terakhir Pak. Saran ya. Jadi kalau menurut saya memang mestinya gitu ya. Ini kan sebenarnya tadi harus bersama-sama nih. Ini kan karena tadi itu kan karena ceruk pasar yang menengah ke atas, kemudian akhirnya diambil alih oleh pengusaha swasta gitu ya. Nah, dalam hal ini memang biasa seperti itulah, perumahan kan ada perumahan PTN gitu ya, ada perumahan yang mewah dan lain sebagainya, sebenarnya tidak jauh berbeda juga gitu, karena memang yang di Karawang itu juga memang sebenarnya tadi perumahan gitu, mungkin karena kurang laku akhirnya dibikin pemakaman gitu ya. Nah, berarti kalau rekomendasi saya mestinya memang antara swasta dengan pemerintah juga bekerja sama dalam hal bagaimana menyediakan pemakaman khususnya untuk umat Islam gitu ya, agar ya nyaman, agar sesuai dengan syariah, agar sesuai dengan prinsip-prinsip tadi maqasidus syariah gitu ya. Nah, kalau tadi terkait dengan efek sosial, sebenarnya
ya kalau sekarang itu kan karena tadi berubah akhirnya sebenarnya bukan hanya di makam yang tadi sifatnya apa komersil ya, makam yang umum saja itu kan setiap bulan itu kan yang juru rawatnya itu kan dikasih juga gitu ya untuk apa gajian dan sebagainya. Apalagi waktu saya berkunjung juga ke apa Al Azhar Memorial Park itu di sana ya pegawainya itu banyak sekali ya, mulai dari yang apa namanya yang udah pasti itu yang menggali kuburannya, kemudian yang memelihara rumputnya, yang menyiramnya, yang menyiapkan untuk apa paving blocknya, tempat berjalannya, kemudian pohon-pohonnya dan sebagainya. Saya rasa itu juga memberikan manfaat juga gitu ya untuk masyarakat sekitar untuk bisa bekerja gitu ya. Selain itu juga tentu saja mestinya memang tadi ada ya blok khusus yang memang untuk orang-orang yang mungkin bisa orang-orang yang ada di sekitar situ, atau mungkin juga apa yang kurang mampu ya bisa jadi mungkin gratis, atau ya minimal harganya itu murah lah gitu ya, tidak semahal yang nilainya komersil. Sama seperti kebijakan dari di perumahan, jadi ada yang memang developer itu mestinya dia membangun yang mungkin super mewah, kemudian yang sederhana, sampai yang memang apa yang mungkin yang ya apa ya edisi inilah ya yang murah gitu ya, atau mungkin bisa jadi yang gratis seperti tadi saya sebutkan di salah satu pemakaman muslim juga terbesar di Bandung Barat itu ya. Tentu saja dananya itu nanti dari dana-dana sosial ya. Nah ini mudah-mudahan sih menjadi ya satu tren ya, bahwa mestinya dalam mengelola pemakaman itu juga pemakaman juga nggak sembarangan gitu ya, jadi lebih rapi juga gitu ya. Misalnya ada juga nih ya kalau di beberapa wilayah itu kadang di tempat sekitar rumah saya juga banyak itu kuburan itu ada di dekat-dekat rumah gitu ya, ya di belakang rumah saya kuburan, di samping kuburan, di belakang sebelah sana juga kuburan gitu ya. Jadi perumahan kita itu dikelilingi oleh kuburan, tapi kuburan kecil hanya 5, hanya 10 gitu ya. Nah itu kan tentu saja ya mungkin kurang juga gitu ya, kurang. Mestinya memang sama-sama kalau di apa Timur Tengah itu kan di zaman Nabi sendiri kan kuburan itu memang dikhususkan gitu, dikhususkan sehingga memang bisa untuk orang berziarah dan lain sebagainya. Itu Arenda. Terima kasih ya, alhamdulillah, terima kasih pemirsa. Kita diskusi dengan Bapak Dokter ya tentang bisnis pemakaman ya, pemakaman baik itu yang syariah maupun yang umum. Nah, ini tentunya bisa menjadi salah satu ide gagasan ya yang terbaik, bagaimana nanti orang-orang yang di luar apa namanya eksekutif ya bisa mengakses pemakaman yang nyaman seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.